melanjutkan materi kuliah pendidikan kewarganegaraan tentang makna demokrasi. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada pembahasan tentang demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai sistem politik memiliki cakupan yang lebih luas daripada demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Sistem politik dikatakan demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Dalam sistem itu, para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dari hampir semua penduduk dewasa yang telah memiliki hak untuk memberikan suara. Demokrasi dalam sistem politik dapat dibedakan atas sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi. Sistem politik demokrasi adalah pemerintah dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang didasarkan pada nilai prosedural dan kelembagaan yang demokratis, sehingga sistem ini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan memberikan keadilan bagi seluruh warga negara. Sedangkan sistem politik non-demokrasi adalah sistem politik kediktatoran, yaitu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan pemerintahannya menggunakan prinsip-prinsip kediktatoran atau politik diktator yang otoriter, totaliter, militeristik, rezim satu partai, monarki, absolut, dan sistem komunis. Terdapat 15 prinsip dari sistem politik demokrasi. Tetapi dalam perkembangan penelitian selanjutnya terdapat 20 prinsip demokrasi yang satu sama lain saling berkaitan, sehingga apabila salah satu prinsip kurang berjalan dengan baik akan mempengaruhi prinsip yang lainnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kekuasaan pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada pada lembaga yang berbeda. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan hukum, yaitu yang pertama, hukum sebagai panglima. Yang kedua, persamaan di muka hukum. Dan yang ketiga, persamaan sosial. Kemudian yang keempat, pemerintahan mayoritas. Kelima, pemerintahan dengan diskusi. Keenam, pemilihan umum yang bebas. 7, partai politik lebih dari satu partai yang menjalankan fungsinya, yaitu yang pertama, mencalonkan kandidat, membina pendapat masyarakat, menarik rakyat untuk memilih, mengkritik penguasa, memilih orang-orang yang akan diangkat dalam pemerintahan, melakukan pendidikan politik, memilih pemimpin-pemimpin politik, memadukan pemikiran-pemikiran politik, melakukan sosialisasi politik, menyelesaikan perselisihan-perselisihan, mempersatukan pemerintahan, dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan pemerintahan. Yang kedelapan, manajemen terbuka, yaitu yang pertama, ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan. Yang kedua, pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. Ketiga, dukungan dari rakyat terhadap pemerintah. Dan yang keempat, pengawasan masyarakat terhadap pemerintah.
Yang ke-9, pers yang bebas. Ke-10, pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Ke-11, perlindungan terhadap hak asasi manusia. 12, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ke-13, pengawasan terhadap administrasi negara. 14, mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah. 15, kebijaksanaan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain. 16, penempatan pejabat-pejabat dalam pemerintahan dengan merit system, bukan spoil system. 17, penyelesaian perpecahan secara damai atau secara kompromi. 18, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Seperti yang pertama, kebebasan berbicara atau mengemukakan pikiran. Yang kedua, kebebasan beragama. Ketiga, kebebasan dari rasa takut. Dan yang keempat, kebebasan daripada kebutuhan. Selanjutnya 19, konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. 20, persetujuan. Berbeda dengan sistem politik demokratis, sistem politik dikatakan diktator atau otoriter apabila pihak yang berkuasa hanya beberapa orang atau kelompok tertentu dan kekuasaan negara meliputi seluruh aspek kehidupan negara dan masyarakat. Sistem politik diktator atau otoriter ini menjalankan sistem politiknya sesuai dengan prinsip-prinsip otoritarian atau totalitarian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemusatan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi satu, dan ketiga kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasar konstitusi, yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusi memberi kekuasaan yang besar pada negara dan pemerintahan. Yang ketiga, rule of law atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum. Yang keempat, pembentukan pemerintahan berdasarkan dekret, bukan musyawarah. Yang kelima, penyelenggaraan pemilu tidak demokratis. Keenam, sistem partai adalah partai tunggal atau beberapa partai, tetapi hanya satu yang menonjol. Yang ketujuh, manajemen pemerintahan bersifat tertutup dan tidak bertanggung jawab. Kedelapan, hak minoritas tidak diakui. Kesembilan, tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. 10, perlindungan hak asasi manusia tidak ada. 11, peradilan tidak bebas dan mendapat intervensi pemerintah. 12, tidak ada kontrol terhadap administrasi dan birokrasi. 13, mekanisme kehidupan politik tidak dapat berubah, statis dan sama. 14, penyelesaian masalah dilakukan dengan kekerasan dan paksaan. 15, prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, demokrasi sebagai sistem politik bukanlah sesuatu yang langsung dapat diidentifikasi secara mutlak ada atau tidak ada dalam suatu negara. Tetapi demokrasi diukur sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi itu terlaksana. Semakin banyak prinsip-prinsip itu dilaksanakan, semakin demokratis sistem politik negara itu.